Ya, silakan mulai. Langsung bahas fenomena umum, khusus, dan fokusnya ya. Malam kok dan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Lilis Febris. Di sini saya akan menjelaskan satu saya. Diperbesar dikit, tolong di zoom. Oke kok. Ini kok. Oke, silakan lanjut. Yang pertama itu bab 1, latar belakang masalah. Di sini fenomenanya yang pertama saya ambil dari BPS dari 2010. Di data ini bisa kita lihat pergerakan indeks dari tahun 2016 sampai 2021. Di sini dari 2016 sampai 2019 itu pergerakan indeksnya itu mengalami kenaikan di tiap tahunnya. Nah, tapi di tahun 2020 agak mengalami penurunan, sedikit penurunan. Nah, selanjutnya di tahun 2021 itu mengalami kenaikan yang cukup drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, dengan adanya kenaikan PDB tiap tahunnya, diharapkan return saham akan ikut naik juga, dikarenakan kondisi ekonomi yang sedang bagus ataupun stabil. Kemudian ini fenomena yang kedua, itu saya ambil data dari IHSG. Nah, di sini datanya itu dari 2005 sampai seterusnya ya, sampai 2022. Tapi di sini saya akan menjelaskan dari tahun 2016 sampai 2020. Jika dilihat dari pergerakan indeksnya itu, datanya itu terjadi kenaikan dan penurunan pada harga saham. Pada Maret 2020, harga saham mengalami penurunan yang cukup drastis dibandingkan Februari 2020. Hal ini disebabkan karena terjadinya pandemi COVID-19 saat itu yang sedang melonjak tinggi di Indonesia. Kemudian di periode selanjutnya, harga saham mulai kembali stabil. Lanjut fenomena ketiga. Ya, ini fenomena ketiga ya, fenomena fokusnya. Kemudian ya, fenomena fokus saya itu saya ambil data dari Bursa Efek Indonesia. Saya ambil dari tahun 2016 sampai 2021. Dapat dilihat bahwa rata-rata di sektor industri pada tahun 2016 sampai 2021 itu cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2016 dengan rata-rata sebesar 2260,3, kemudian pada tahun 2017 ini mengalami penurunan. Nah, di 2018 mengalami penurunan lagi yang cukup drastis ya dibandingkan di tahun 2017. Hal ini juga yang membuat kerugian pada perusahaan sektor industri. Kemudian di tahun 2019 mengalami penurunan, di tahun 2020 mengalami kenaikan. Dan kemudian di tahun 2021 mengalami penurunan lagi menjadi 9,79. Gitu. Kemudian untuk bisa mengkaitkan IHSG ke laba, itu kan harus pakai teori efisiensi pasar. Itu nanti ditambahin ya. Data IHSG ini aku. Begini, fenomena IHSG-nya sudah benar. Fenomena labanya juga sudah oke.
Cuman untuk mengkaitkan antara IHSG ke laba, itu pakai teori efisiensi pasar namanya. Berarti nanti saya teorinya itu. Halo, maaf, suaranya Lilis agak putus di sini. Mungkin karena hujan ya. Oh, putus-putus ya kok. Sekarang agak putus. Nggak apa-apa. Nanti teori efisiensi pasar, Lilis masukkan di antara IHSG sama labanya. Oh, oke kok. Oke, sekarang Lilis lanjut ke pembeda penelitian. Kan penelitian ini jelas kok. Halo. Oke, saya rasa udah bagus ini. Pakai book text difference. Lanjut ke manfaat. Sini saya akan menjelaskan penelitian. Suara saya terdengar. Sini manfaat penelitian ini ada tiga. Yang pertama, manfaat teoritis. Nah, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat atau ilmu bagi dunia pendidikan dalam kawasan pengembangan, khususnya perpustakaan sebagai sumber belajar dan informasi yang dapat memberikan layanan kepada pemustakaan serta pemanfaatan dan pengembangan. Kedua, yaitu manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak manajemen dalam meningkatkan pengendalian internal terhadap siklus pertumbuhan perusahaan, serta memberikan masukan dan rekomendasi kepada pihak manajemen terhadap pengendalian internal yang sudah diterapkan. Kemudian yang ketiga, pemerintah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan berdasarkan data atau hasil penelitian dan memberikan solusi dalam memecahkan masalah sosial dalam masyarakat. Sorry, tadi ada yang terlewat. Alasan untuk mengambil variabel X-nya apa? Variabel X karena yang mana? Nah, itu likuiditas. Oh, di sini yang pertama X-nya saya ambil likuiditas. Likuiditas ini menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menyelesaikan kewajibannya, kewajiban jangka pendek yang kurang dari 1 tahun. Rasio yang menjadi fokus penelitian ini adalah current ratio. Nah, rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya melalui aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Kemudian yang kedua, di sini saya ambil variabel solvabilitas. Di sini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu debt to equity ratio atau DER. Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Dan saya ambil yaitu perputaran aktiva. Nah, aktiva ini mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan aktiva yang dimiliki. Rasio yang menjadi fokus di penelitian ini adalah total asset turnover ratio atau TATO.
Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan untuk menunjang kegiatan penjualan perusahaan. Yang keempat, selanjutnya saya ambil yaitu size ataupun ukuran perusahaan. Perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditentukan oleh total aset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak, dan lain-lain. Dapat menentukan tidaknya sebuah perusahaan dalam mengelola kekayaannya untuk menghasilkan laba. Oke, saya rasa punya Lilis sudah bagus ini. Dikembangkan bab 2-nya sampai bab 3 ya. Kira-kira ada yang mau Lilis tanyakan? Kok tadi kan yang di data IHSG kan mengenai itu berarti saya tambahkannya sebelum data IHSG atau setelah? Maaf, suaranya terputus ya, agak kurang jelas. Nanti di WA aja kalau gitu ya. Oh, oke kok. Oke, lanjut berikutnya siapa? Jess Silen. Udah kelihatan kok. Sudah, silakan mulai. Fenomenanya apa? Oke. Dari awal dulu kan kok. Langsung fenomena umum, khusus, fokus. Fenomena umum. Pertumbuhan ekonomi itu merupakan perubahan kondisi perekonomian suatu negara yang secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dari periode tertentu. Nah, suatu perekonomian ini bisa dikatakan perubahan akan perkembangannya apabila tingkat kegiatan ekonominya ini lebih tinggi nih daripada apa yang dicapai pada masa sebelumnya. Perkembangan ekonomi di Indonesia ini semakin berkembang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor tentunya. Indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data produk domestik bruto atau PDB. Nilai PDB akan memberikan gambaran tentang bagaimana kemampuan negara dalam mengelola serta memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, di sini ada sebuah tabel di mana tabel ini mengandung pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang saya ambil dari BPS. Dari grafik Tabel atau grafik ini, ya? Oh iya Pak, iya kok, grafik. Dari grafik di atas ini, Jangan terbalik-balik. Oke kok. Dari grafik di atas ini kita bisa lihat bahwa ekonomi Indonesia itu mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Berdasarkan data yang diambil dari BPS tersebut, dimulai dari tahun 2017, jumlah PDB di Indonesia yaitu sebesar 137,09. Nah, meningkat ke tahun 2018 sebesar 142,44. Hingga diakhiri di tahun 2021 meningkatnya di angka 152,63. Seperti yang ada di grafik. Lalu salah satu faktor yang membuat pertumbuhan ekonomi tersebut karena adanya pasar modal. Nah, pasar modal ini yang menjadi alternatif sumber pendanaan. Suatu perusahaan dapat membiayai segala kegiatan operasionalnya dapat dibuktikan dengan banyaknya perusahaan di Bursa Efek Indonesia yang memperjualbelikan sahamnya kepada para investor. Perkembangan pasar modal yang selalu berubah ini memiliki dampak yang besar kepada keputusan investor dalam melakukan investasi. Investor akan lebih selektif dalam mengambil keputusan untuk membeli atau menjual saham mereka, sehingga mengakibatkan terjadinya volatilitas harga saham.
Harga saham juga menjadi indikator bagi para investor untuk menilai kinerja satu perusahaan di masa mendatang. Jika harga sahamnya mengalami kenaikan, maka para investor ini menilai bahwa perusahaan tersebut telah berhasil dalam tata kelolanya. LQ45 ini terdiri dari 45 perusahaan yang memenuhi kriteria BI sebagai perusahaan dengan tingkat likuiditas saham tertinggi. Pergerakan indeksnya ini berdampak pada pergerakan indeks saham gabungan atau IHSG. Hal ini karena besarnya kapitalisasi pasar yang dimiliki perusahaan-perusahaan LQ45. Sehingga ketika indeks LQ45 ini mengalami peningkatan maupun penurunan, setidaknya akan berimbas kepada pergerakan IHSG. Di sini ada satu grafik lagi yang saya ambil dari Google Finance. Di grafik ini kita dapat ketahui adanya hubungan antara perubahan indeks LQ45 dengan IHSG. Yang indeks LQ45 yang berwarna biru, IHSG yang berwarna kuning. Nah, pada tahun 2017 hingga 2022 LQ45 ini mengalami kenaikan nih di angka 1045,44 pada tanggal 28 April 2022. Maka IHSG pun menguat juga dengan nilai 228,91. Sementara itu indeks LQ45 ini mengalami penurunan di angka 995,98 pada tanggal 13 Mei 2022. Maka IHSG juga berdampak turun dengan nilai 659,99. Nah, jika melihat dari grafik, kinerja indeks LQ45 ini dapat dikatakan nilainya lebih rendah dibandingkan IHSG. Padahal kan kalau kita lihat di indeks LQ45 ini perusahaannya memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Hal itu dapat terjadi karena apa? Karena IHSG ini mengukur kinerja harga semua saham yang ada di papan utama dan papan pengembangan Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan data yang diambil dari BI, saat ini total ada 809 saham yang terdaftar di BI. Maka dari itu nilai kinerjanya lebih tinggi dibandingkan LQ45 yang hanya mengukur kinerja dari 45 saham aja. Lalu berdasarkan data dari PT Custodian Central Efek Indonesia, jumlah single investor identification yang tercatat pada akhir 2019 itu ada sebanyak 2478,243. Jumlah ini meningkat sekitar 580% dalam 5 tahun terakhir. Dari posisi 36465 pada akhir tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan investasi di pasar modal itu mulai diminati oleh masyarakat. Di sini ada satu grafik lagi yang kita lihat di mana indeks LQ45 ini mengalami fluktuasi selama periode Agustus 2017 hingga Agustus 2022. Dalam grafik ini terjadi penurunan indeks yang sangat drastis pada bulan Maret tahun 2020. Sedangkan peningkatan indeks tertinggi terjadi pada bulan Januari 2018. Penurunan yang terjadi itu karena volume perdagangan saham sepanjang tanggal 16 sampai 20 Maret 2020 ini mencapai 36,51 miliar lembar saham. Adapun nilai kapitalisasi pasar mencatat penurunan sekitar 14,5% menjadi 854,05 triliun dari 5678,28 triliun pada penutupan pekan sebelumnya. Karena kasus COVID-19 pertama di Indonesia itu terungkap di awal Maret 2020, sekitar tanggal 16 sampai 20 Maret. Penyebaran COVID ini menuntun pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di beberapa wilayah Indonesia. Variabelnya dibilang juga kan kok, dibacain? Saat memilih variabelnya. Volatilitas harga saham ini adalah fluktuasi dari indeks rata-rata. Semakin tinggi volatilitas harga saham, maka semakin besar juga kemungkinan harga saham naik dan turun secara cepat. Variabel yang pertama yaitu profitabilitas.
Profitabilitas ini adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Profitabilitas ini faktor yang dapat mencerminkan kinerja perusahaan. Dalam penelitian saya menggunakan ROA, Return on Asset, di mana kemampuannya ini kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau keuntungan dari aset yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Lalu yang kedua yaitu kebijakan dividen. Kebijakan dividen itu keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi di masa datang. Lalu yang ketiga yaitu volume perdagangan saham. Dapat dijadikan indikator dalam melihat kondisi suatu bursa. Semakin besar volume perdagangan, maka semakin banyak investor yang tertarik pada saham tersebut. Artinya semakin banyak pula lembar saham yang ditransaksikan. Volume perdagangan saham dapat mencerminkan kondisi saham emiten, sehingga akan berpengaruh pada harga saham. Lalu yang keempat yaitu rasio leverage, merupakan salah satu informasi yang dapat menjadi pertimbangan seorang investor dalam berinvestasi. Leverage ini alat ukur seberapa besar perusahaan tergantung pada kreditur dalam membiayai aset perusahaan tersebut. Nah, perusahaan yang mempunyai tingkat leverage tinggi berarti sangat bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan jika perusahaannya mempunyai tingkat leverage yang lebih rendah, maka membiayai asetnya dengan modal sendiri pun lebih banyak. Rasio leverage yang dihitung dengan debt to equity ratio yang saya gunakan pada penelitian ini. Udah kok? Masuk ke pembeda penelitian. Sub yang membedakan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan moderasi. Moderasi yang saya gunakan yaitu kebijakan dividen. Alasannya belum masukin ya? Iya, belum cari juga Ya. kok. Ya, nanti dibikin yang bagus alasannya, yang masuk akal ya. Oke kok. Karena harus bisa dikaitkan antara X dan Y-nya itu. Baru bisa jadi moderasi. Kemudian lanjut ke manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama yaitu manfaat teoritis atau akademis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh profitabilitas, kebijakan dividen, volume perdagangan, dan leverage terhadap volatilitas harga saham perusahaan terindeks LQ45 tahun 2017 sampai tahun 2022. Serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Yang pertama bagi perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat untuk mengukur kinerja perusahaan, di mana kinerja perusahaan tersebut menjadi hal yang sangat penting bagi manajemen untuk melakukan evaluasi terhadap performa perusahaan dan perencanaan tujuan. Yang kedua, manfaat praktisnya yaitu bagi investor. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan pertimbangan bagi calon investor yang akan berinvestasi di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga yaitu manfaat kebijakan. Penelitian ini secara empiris dapat membantu untuk memahami pengaruh profitabilitas, kebijakan dividen, volume perdagangan, dan leverage terhadap volatilitas harga saham perusahaan terindeks LQ45. Berdasarkan manfaat kebijakan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai salah satu dasar untuk menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan volatilitas harga saham kepada instansi lembaga keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bursa Efek Indonesia atau BI, dan instansi sejenis. Udah kok. Oke. Setiap komponen yang saya tanyakan sudah ada semua ya. Berarti tinggal alasan moderasi itu ditambahkan sama lanjut bab 2-nya sama bab 3. Oke kok. Terus ada yang mau kamu tanyakan nggak? Ya, tadinya saya mau nanya alasan saya milih kinerja ya kebijakan dividen sih kok.
Tapi nanti saya cari aja. Mungkin nanti Oke. saya bisa japri kok aja. Oke. Oke kok. Berikutnya, Salih. 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 Bisa presentasi. Ya Pak, bentar Pak. Habis dari Ya. WC lagi Pak. Kelihatan Pak. Ya. Diperbesar lagi ukurannya. Bikin 120. Udah Pak. Ya. Oke, silakan mulai. Fenomenanya apa? Yang umum, khusus, dan fokus. Seiring dengan maraknya digitalisasi di tengah era globalisasi, membuat industri di Indonesia semakin berkembang dan memicu adanya persaingan yang sangat kompetitif. Hal ini didukung oleh meningkatnya jumlah perusahaan dan investasi yang semakin dikenal oleh masyarakat, sehingga perusahaan perlu menyusun strategi yang tepat guna mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan, serta memberikan performa yang baik dengan meningkatkan harga saham melalui nilai perusahaan, agar dapat mensejahterakan investornya. Nilai perusahaan adalah indikator penting untuk melihat kondisi perusahaan dan dapat mempengaruhi persepsi investor akan baik buruknya perusahaan dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya yang dimiliki dengan adanya peningkatan harga saham guna mendapat return yang optimal. Adapun industri yang secara mudahnya mendapatkan dana yang asalnya dari investor, di antaranya itu sektor produk konsumen prima, sebab berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan dianggap memiliki potensi. Yang dikarenakan produk pada sektor ini bersifat konsumtif sehingga akan berdampak pada tingginya nilai perusahaan. Pihak manajemen, perusahaan emiten, dan para pemegang saham sering membahas dividen kas menjadi masalah yang sering ditemukan. Terkadang hal tersebut justru menimbulkan kontroversi antara pemegang saham dan perusahaan. Dari berbagai sektor usaha yang ada di Indonesia, sektor manufaktur menjadi salah satu usaha yang mengalami fluktuasi yang sangat signifikan dalam pembayaran dividennya, yang diukur dengan DPR. Berikut merupakan data dividen payout ratio atau DPR pada tahun 2015 sampai 2019. Bisa dilihat di 2015 dia mengalami penurunan dan di 2016 dia ada kenaikannya. Kalau di 2017 dia ada menurun sedikit, sampai dengan 2018 dia menurun drastis. Dan di 2019 dia mengalami kenaikan yang tinggi. Salih, kalau Iya, Pak. bisa data ini kamu update sampai 2021 ya. Oh iya Pak.
Ya, coba dicari lagi datanya. Oke, Pak. Kemudian ini tabel apa ya? Realisasi, Pak, yang Bapak kasih kemarin. Oh, Yang dari, apa tuh namanya? BKPM ini, Badan Koordinasi Penanaman Iya, Modal. iya, Pak. Modalnya kurang itu. Ya, Oh, ini. Badan Koordinasi Penanaman Modal. Oke, Pak. Nama tabelnya di atas ya. Ini kayak saya kurang masukin sih, Pak. Ya, Masih biasanya saya ada nama edit sih. tabel dulu. Oh ya, Pak. Soalnya ini masih saya edit sebenarnya, Pak. Di fenomena Ya, ini. lalu gini Sali, itu kamu copy ke Word-nya berupa gambar ya. Iya, Pak. Kalau bisa, kalau tabel ya harus tabel ya, jangan gambar. Oke, Pak. Nanti saya edit lagi. Itu aja sih, Pak. Yang Bapak kasih itu ada yang belum saya tambah. Tunggu, berarti ini yang umum. Yang khusus tadi, coba ke atas. Coba ke atas, Sali. Udah, Pak. Lagi. Fenomena khususnya apa ya? Yang tadi itu, Pak. Nah, di atas sudah nggak ada lagi. Coba pelan-pelan turun. Turun lagi, Pak. Ya, turun lagi. Ini udah yang grafik dividen itu kan sudah fokus. Cuman yang pertengahannya itu kan harus ada fenomena khusus ya. Berarti masih kurang ya, Pak. Ya, coba dicari fenomena khususnya apa. Oke, Pak. Biasanya dari IHSG juga itu. Cerita dulu IHSG, logikanya kalau IHSG naik berarti investasi bagus, dividen tinggi. Coba kamu mulai bangun cerita dari sana. Oke, Pak. Lanjut, Pak. Apa? Lanjut lagi, Pak. Kamu coba scroll ke bawah, saya mau lihat alasan pemilihan variabel ada tidak? Itu belum ada sih, Pak. Soalnya tadi saya udah kirim Excel ke Bapak. Kalau belum ada berarti harus dimasukin itu. Soalnya ada satu variabel, Pak, yang nggak ketemu jurnalnya, Pak. Apa itu variabelnya? Yang block order. Kurang jelas suaranya. Yang block holder, Pak. Oh, block order. Heeh. Oke, nggak apa-apa. Saya Ini tunggu turun aja lagi, Pak. dulu. Turun lagi. Berarti pembeda penelitian kamu apa? Itu yang saya bingung, Pak. Karena di block order ini emang jurnalnya sedikit kali, Pak, di itu Scholar. Kalau sulit, ganti ke kepemilikan yang lain aja. Misalnya Ya, Pak, kayaknya mau saya kepemilikan ganti lagi. gimana? Kayaknya mau saya ganti, Pak, yang block holder ini. Ya, penggantinya itu bisa kepemilikan institusional atau kepemilikan manajerial. Oke.
Turun lagi, Pak. Ya benar sih kalau ini, kalau saya baca pengertian block holdernya. Atau gini lah, saya coba cari juga ya. Kalau ada kita tetap pakai block holder. Kalau nggak ada ya berarti ganti ke kepemilikan yang lain. Oke, Pak. Karena saya nyangkut di itu aja sih, Pak. Block holder itu. Oke, manfaat penelitian gimana? Ini, Pak. Bagi investor sudah, bagi emiten sudah. Itu kamu bikinnya gini, satu titik manfaat praktis. Tunggu, ini manfaat untuk akademisnya belum ada ya. Investor Bentar, dan Pak. emiten, Oh iya, Pak. yang Belum. investor dan emiten itu namanya manfaat praktis sih. Jadi manfaat akademisnya belum ada itu. Itu kan hanya untuk sekedar pengembangan pengetahuan, lalu sebagai sumber rujukan referensi ya. Iya, Pak. Manfaat instansi yang nomor 3 itu namanya manfaat kebijakan. Oke, kira-kira ada yang mau saling tanyakan tidak? Kayaknya belum sih, Pak. Kalau ada nanti saya japri, Pak. Oke, berarti block holder ya. Iya, Pak. Oke, saya coba cari juga yang block holder itu. Oke, Oke. silakan di stop share. Yang lain ada mau tanya? Waktu kita tinggal 1 menit. Belum ada kok. Oke, kalau memang belum ada yang mau ditanyakan, kita akhiri pertemuan malam ini. Itu yang kalian semua lanjut bab 2 ya, sama bab 3. Cuman untuk mengerjakan bab 2, kalian kirimkan dulu jurnalnya ke saya. Jurnal yang ada teorinya itu. Jadi bisa saya urutkan. Tadi punya Dwi sama punya Ricky udah saya urutkan tuh teorinya. Oke, terima kasih dan selamat malam. Semoga bisa segera selesai ya proposalnya. Saya stop Zoom-nya.